Jadi buka lemarinya terus nanti keluarnya tuh kayak gini. Terus tuh di sini ada macem-macem nih, tapi gue biasa pakai yang plain. Nah, abis itu udah masuk. Terus di bagian bawah kiri di sini ada yang namanya import new model. Nah, ini untuk import file collada yang tadi lo export dari SketchUp. Oke, terus kita import, pilih file yang dari, ntar ya ikonnya tuh kayak gini, scan. Nah, ntar kasih nama. Nah, sudah add to library. Ntar tungguin aja, dia emang kayak nggak ada loadingnya, tapi lu tungguin sampai dia masuk. Ntar lu taruh aja di mana, dia kan ntar keluarnya kayak lu bawa-bawa gitu, terus lu taruh aja di satu titik. Karena udah nih. Oke. Terus ini karena masih ada nih di genggaman lu nih, lu pencet ESC aja, escape. Nah, udah. Nah, terus untuk di Lumia sendiri, jadi tombol apa sih ini, tombol yang roda di mouse itu tuh buat maju mundur. Nah, terus tombol kanan yang ada di mouse tuh buat ini apa, buat muter-muter. Tombol Q, W, E, A, S, D yang ada di keyboard itu dipakai. Nah, pertama Q itu buat naik, itu E turun, jadi Q naik, E turun. Habis itu WASD-nya kayak di game-game gitu, kalau W maju, S mundur, A kiri, D kanan. Nah, terus ini kan gerakannya lambat, jadi lu bisa percepat. Misalnya gue mau majunya dengan cepat, gue tekan shift sama maju kan W barengan. Nah, lebih cepat. Nah, kalau lu mau lebih cepat lagi, itu pencet shift, space, sama W. Nah, itu dia jadi cepet banget. Nah, gitu. Abis itu sekarang, ini kan mentah nih. Anggapannya mentah karena barusan ekspor. Nah, abis itu lu ubah materialnya satu-satu. Nah, di SketchUp tadi itu, lu kalau dia itu bacanya tuh per material. Jadi misalnya, nih, lo harus ke material mode dulu. Material mode itu yang ini material, lu pencet materialnya. Nah, ini lagi ada di material editor. Habis itu lu pilih material yang tadi, komponen material yang lu mau ganti. Misalnya ini nih, lihat nih, dia kan kuningnya tuh semua material yang sama. Jadi kalau lu mau materialnya banyak yang beda, di SketchUp-nya lu atur dulu semua materialnya, lu bedain. Nanti nyampe sini baru edit satu-satu. Nah, ini dia baca material pertama. Lu klik dulu materialnya. Terus, nah, ntar keluar begini. Terus lu pilih nih material. Ada material library, ada indoor, outdoor, konkret. Nah, ini lu bisa cari-cari sendiri. Misalnya pakai apa aja lah, pakai ini. Nah, kalau udah milihnya, terus save. Udah. Tapi ingat, saat lu mau ganti material lain, ingat lu harus save dulu yang tadi, terus nanti baru select yang baru lagi. Karena kalau lu nggak save, ntar dia nggak kepilih. Habis itu, udah pokoknya lu ganti satu-satu semuanya. Nah, terus kalau lu mau ganti grass, mau ganti ke tanaman, lu pilih material tanaman, rumput sih maksud gue. Pilih terus, nah, pilih ini. Rumput gitu-gitu bisa pilih di nature. Ada grass, rock, soil, water yang lu mau.
jangan lupa save. Udah nih ceritanya gue udah ganti semua material nih. Sekarang gue mau masukin orang-orangan, objek, dan lain-lain. Nah, terus enaknya Lumion dia bisa ngebaca buat duduk. Oke, sekarang dari material editor kita pindah ke objek. Nah, di sini yang bawah pojok kanan ini itu ada pilihan lu mau masukin apa aja. Nature itu masukin tanaman. Nah, jadi tuh setiap lu abis pilih lu masukin apa, terus lu akan selalu masukin objek itu dari titik yang di sini nih. Itu tempat milih objek-objeknya. Nah, kalau ini buat naruh objek. Jadi kalau misalnya lu udah tahu di sini lu punya barang apa, lu bisa langsung pencet ini untuk naruh. Jadi nggak perlu klik di sini. Nah, ini ada banyak nih. Jadi ntar bisa milih-milih. Misalnya gue pilih ini, terus gue taruh. Nah, terus soalnya gue nggak udah, terus gue ESC untuk unselect. Nah, terus gue ceritanya mau naruh ini lagi nih. Jadi gue nggak perlu pencet ke select object, tapi gue langsung place object. Nah, udah tuh ceritanya udah select all. Nah, terus gue mau ngasih orang. Ntar ini bisa kulik-kulik sendiri lah ya, banyak objek-objeknya. Soalnya gue mau naruh orang duduk nih, ada yang biasa sih kita pakai Caucasian gitu lah, atau Asian. Itu di page 2 sampai 45. 2 sampai 4. Woman, child, pets, dan siluet-siluetan. Saya gue sekarang mau naruh orang duduk. Nah, dia kan naruhnya tuh berantakan kan. Nah, kita ganti nih ke ini ada move, size, change height, rotate. Nah, pertama gue mau rotate dia dulu nih. Lo klik rotate-nya, nanti lo pencet titik ini nih. Ini adalah berarti lo select objeknya itu, titik objeknya. Rotate biar dia nggak duduknya benar. Terus gue mau move munduran biar lebih. Nah, udah tuh. Nah, terus kalau misalnya gue sih mau move, tapi kenapa gue cuma bisa select manusianya? Karena harus dia itu mainnya itu per scene gitu, per editor gitu. Jadi kalau misalnya gue mau select tanaman yang tadi gue taruh, gue itu harus ke nature ya. Nah, baru keluar nih titik ini, baru gue bisa move. Baru gue bisa ngedit mereka. Nah, sama kayak orangnya, gue harus ke orangnya dulu. Nah, udah ceritanya terus gue mau naruh lampu. Nih, lampu itu ada di light and utilities. Seperti biasa, select objek, harus gue pilih lampu yang gue mau. Nah, terus gue pasang itu ya udah naruh aja gitu di plafon. Nah, ntar dia keluar deh lampunya. Udah habis keluar lampunya. Udah. Editnya sama, kalau move dan lain-lain harus pindah dulu ke light and utilities-nya. Udah, habis itu ESC, biar gue unselect semua. Udah ada lampu, orang, tanaman. Nah, terus juga bisa kasih efek-efek kebakaran atau water fountain, water space, bla bla bla. Soalnya gue mau ngasih water fountain. Udah taruh aja gitu, ntar di tempat yang mau, ntar dia keluar di air-airan. Terus kalau misalnya lo mau buat kayak kolam air, itu sama kayak tadi di material editor. Terus pilih objeknya dulu. Ingat ya, lo harus bedain banyak material ya. Kalau misalnya lo mau banyak material. Terus nature, water, pilih. Ntar dia transparan gitu. Jadi gue saranin di SketchUp-nya itu lu kayak udah ngegali dulu agak dalam. Jadi dia nggak kelihatan rumput nih. Kalau misalnya gue pakai yang
transparan itu kan dia kelihatan rumput. Nah, lebih baik lu edit dulu di SketchUp-nya itu seolah-olah tuh dia punya kedalaman. Biar yang kalau lu milih transparan tuh dia nggak transparan. Bagus juga ya apa gue edit. Masa gue jadi punya di sini. Terus udah gitu. Nah, terus biasa gue ngatur weather-nya itu pas mau render. Nih ceritanya gue udah kasih objek, udah kasih material. Udah. Terus ceritanya sekarang gue mau render. Nah, di sini gue biasanya tuh milih posisinya tuh pas masih di sininya. Soalnya gue mau ngerender posisinya tuh gini. Oke. Habis itu gue ke render itu ke foto. Kalau mau bikin walk-in gitu di movie. Sekarang di render dulu. Tuh. Nah, nanti keluarnya kayak gini. Nah, terus lu edit dulu presetnya. Nah, biasa gue pakai realistic. Nah, nanti lo bisa atur-atur nih. Gue punya tips biasanya tuh gue pakai gue pakai realistic terus gue pakai beberapa lagi. Misalnya color correction tuh biasa gue ngatur temperaturnya karena yellow-nya itu tuh kalau pas tuh lo bisa dapet yang realistik banget. Anggaplah begini. Nah, ini kan masih kurang nih. Nah, biasa tuh yang bikin bagus itu ada dua. Biasa gue pakai sun. Satu lagi gue pakai sky and cloud. Dari sun dulu. Nah, ini gue bisa ngatur ketinggian. Ini biar kayak dia ada kalau misalnya ada shadow-shadow gitu kan dia kelihatan kayak lebih realistik. Terus gue bisa ngatur, gue mau kayak serealistik apa shadownya itu pakai feeling aja sih. Oke, biasa kalau udah sore-sore gitu tuh kelihatannya kayak lebih realistik. Ya ngapain gini lah ya, gue nggak ngatur banget. Terus sama efek yang satu lagi tadi ya scan cloud. Nah ini tuh buat kayak ngatur posisi cloudnya. Terus ini cloud speed itu buat video. Nah terus tuh cloud brightness ya atur-atur lah ya. Ntar makin lama lu makin punya feeling kok buat ngatur ya. Ya seperti itu. Nah udah back to effect. Nah udah nih. Terus lu pencet nih yang pertama. Lu pencet stop kamera. Nah lu kalau mau punya banyak view jadi lu bisa punya kayak banyak nah udah lu bisa atur tuh berapa banyak. Terus lu bisa render sekaligus atau enggak lu bisa render satu-satu. Nah sekarang gue misalnya mau render yang ini, gue pencet nih render foto. Udah terus ntar gue pilih mau ukurannya apa, semakin tinggi dia semakin tinggi resolusinya. Atau enggak kalau gue mau ini kan yang sekarang doang nih. Nah foto set ini buat ngerender yang banyak jadi sekaligus gitu loh, semuanya render barengan. Nah terus kalau udah pencet render. Ya seperti biasa ntar lu nentuin lokasinya. Udah terus nanti lu bisa langsung open folder buat cek kalau nggak oke biar lu masuk lagi ke Minion ya. Udah nih. Nah ceritanya udah kelar nih gue ngerender foto terus gue balik nih ke build. Terus itu gue balik ke editor yang ini. Nah terus sekarang ceritanya gue mau ngerender video. Gue masuk ke movie. Nah di sini ada record, image from file, movie from file. Nah jadi kalau kita di sini kan nge-record. Oke, sekarang kita pencet nge-record. Di sini lu jalannya pakai yang tadi ASD QAA itu. Nah, lu misalnya mau start di sini nih, lu pencet dulu ini tag foto, berarti dia startnya di sini. Nah udah terus lu puter-puter dah, lu mau muter, mau ini manual gitu. Jadi kalau misalnya lu mau ke set eye level ya udah lu pencet aja set eye level. Cuman kalau lu mau edit sendiri ketinggiannya,
Nah terus lu kalau bisa tag mulu, karena setiap lu ubah nanti ini ngaruh di setting. Jadi misalnya gue set di sini, nah terus gue jalan nih, nah terus nanti gue mau mulai lagi tuh dari titik ini. Nah, jadi tuh nanti yang di sini, nanti pas gue edit tuh bisa gue hapus, jadi kayak bagian sini nanti langsung ke bagian sini gitu loh. Jadi semakin banyak tagnya, jadi kayak semakin gampang buat lu ngeditnya nanti. Ini ngaruh nanti di seberapa lama lu bakal nge-render fotonya. Nah terus ini buat mempercepat videonya gitu. Nah terus ceritanya udah tuh gue nge-render segitu aja, karena render video tuh lama banget. Gue nge-render kemarin 2,5 menit bisa nyampe 6 jam. Terus gue udah nih, lu bisa lihat dulu sini bisa preview, tapi gue mau previewnya di depan aja. Terus udah back. Nah di sini lu bisa preview nih. Tadi tuh preview yang tadi sebelumnya itu tuh, jadi lu bisa ngedit lu mau loncat-loncatnya tuh kayak gimana, titik-titiknya tuh kayak gimana. Habis itu lu bisa ngatur nih biar videonya juga kelihatan realistik. Setting gue kurang lebih sih sama yang render itu, pakai sun, scan clouds gitu-gitu buat ngatur. Ini gue nggak terlalu ngatur lah ya, soalnya capek. Nah ceritanya gitu deh, ceritanya gelap. Sama gue biasa pakai sans, sky and clouds, color correction, exposure. Nah udah nih kalau mau buang nih, terus lu bisa bikin baik video seperti biasa. Nah terus gue ngerender clip nih, bisa pencet render clip yang di sini atau yang di sini. Oke terus gue render. Nah ini frames per secondnya, jadi kayak nentuin berapa lama ya. Ini sebenarnya istilahnya anak video ya, frame per second. Terus ini buat ngaruhin resolusinya, save. Nah lihat tuh, ini aja 756 frame tuh dalam waktu. Jadi ntar tungguin sampai kelar, nanti keluarnya tuh sampai kayak abis ngerender foto itu open folder atau oke. Kira-kira sampai di sana, terus gue bisa balik lagi ke build mode-nya.